Harga rumah premium, material yang biasanya premium itu bisa di kisaran 6 jutaan tuh. Oke. 6 per meter Per meter square. square. Ya, kalau di medium ya mulai dari 4 jutaan lah. Tahu, jadi perlu juga ya punya Perlu ya, ya. bukan cuma beli kelereng aja tapi beli waterpass juga. Waterpass. Kalau Ya. mau ngecek rumah second itu bawa tukang. Oh, Bawa tukang yang oke. ya yang bisa ini untuk manjat-manjat nggak Ngecek apa-apa dari semua ya, ngecek jadi- semuanya ya. Halo teman Koko, kembali lagi di KUA Konstruksi untuk Awam bersama dengan aku Cynthia Octaviani dan ada Mas Rahmat di sini. How are you today, Mas? Fine. Sehat dong. Alhamdulillah. Nah ini kita bakal balik lagi ngebahas tentunya ilmu-ilmu konstruksi nih buat teman-teman semuanya, para teman Koko. Kalau sebelumnya kita udah ngebahas tentang rumah ideal, ya. Nah kali ini kita akan ngebahas tentang beli rumah nih, Mas. Oke. Jadi aku yakin banget banyak teman Koko di luar sana yang mungkin punya rencana buat beli rumah, tapi nggak tahu kira-kira tuh harus ngapain. Nah daripada salah pilih, harus nonton videonya sampai habis karena kita akan bahas tuntas hari ini. Oke, pertama-tama kalau ngomongin soal beli rumah nih, Mas Rahmat. Pastikan optionnya adalah beli rumah yang baru jadi atau beli rumah yang udah second. Kira-kira mendingan yang mana sih Mas, beli rumah baru atau rumah second? Pertanyaan menarik nih. Jadi beli rumah baru atau second, Yes. gitu kan? Sebenarnya semuanya punya kelebihan masing-masing nih, gitu kan. Kalau kita beli rumah baru misalnya, itu kan berarti kondisi umur bangunannya itu nol, maksudnya Ya, dari baru, benar. dari baru kan, dia belum lama lah, dalam artian masih nol umur bangunannya. Kelebihan juga ini, kalau beli rumah baru biasanya ada masa garansi tuh dari developer dari gitu kan ya, developer, dari developer ada masa garansinya. Jadi selama berapa bulan, 3 bulan atau 6 bulan itu nyaman lah tinggalnya gitu kan Benar-benar. pasti ya. nggak Kalau ada kepikiran. masalah nih udah Ada bisa masalah dibenerin gitu ya. tinggal Oke. dibenerin. Tapi kecenderungannya kalau rumah baru itu biasanya kosong atau kita kalau mau cepat-cepat huni harus menambahkan beberapa perlengkapan lainnya gitu kan. Jadi itu kalau kecenderungannya beli rumah baru. Cuman kalau kecenderungan beli rumah second, dia umur bangunannya yang sudah mulai tinggi tuh, tergantung kita mau beli di umur bangunan yang berapa nih, kan juga bisa kelihatan lah dari tipe-tipe modelnya, bangunan dibangun di tahun berapa gitu kan bisa ini. Betul. Selanjutnya garansi nggak ada, karena kan biasanya beli rumah second dari Pemilik sebelumnya, bener. Dia nggak memberikan garansi biasanya kan gitu. Nah, itu tapi ada keunggulannya juga. Biasanya sudah lengkap tuh, karena pemilik sebelumnya sudah nambahin apa kayak dapurnya sudah lebih lengkap, kitchen setnya macam-macamnya gitu. Oh bener. Aku pun waktu itu pernah beli rumah second, terus kitchen setnya udah lengkap ada, kan? gitu ya. Terus malah kadang ada barang-barang yang ditinggalin sama pemilik sebelumnya. Oke, jadi tuh ada plus minus ya. Plus minusnya kalau rumah baru rumah second. Oke, nah jadi bisa dicek juga nih, kira-kira teman kokoh lebih prefer ke rumah baru kah atau rumah second? Nah kalau misalnya kita mau beli rumah nih Mas Rahmat, apa aja sih hal-hal yang harus diperhatiin? Ya, pertama adalah yang disebutkan adalah kebutuhannya. Pastikan rumah yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhan, baik dari lokasinya, dari ukurannya, dari layoutnya, dari fasilitasnya sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, kelayakan harganya. Oke, gimana tuh cara ngecek kelayakan harga? Nah, ngecek kelayakan harga ada beberapa komponen nih. Yang pertama dari harga tanahnya. Kita bisa cek dari NJOP, cuman harga di pasaran biasanya di atas NJOP nih. Oke. Tapi secara ini kita coba cek juga sama NJOP-nya, sama harga pasaran. Patokan kasar lah ya. Patokan kasarnya, karena pembentuk harga kelayakan harganya pertama adalah tanahnya, lokasinya nih. Tanahnya. Yang kedua adalah bangunannya sendiri. Dia material atau spesifikasi yang dipakai di yang tipe apa nih? Apakah material-material yang premium atau yang medium atau yang low grade kan gitu. Oh, jadi beda-beda juga tuh ya. Beda-beda. Karena kalau kita bicara harga rumah premium, material yang biasanya premium itu bisa di kisaran 6 jutaan tuh. Oke. 6 per meter square. square. Ya, per meter seginya 6 jutaan. Kalau di medium ya mulai dari 4 jutaan lah, Cuman kalau rumah second pasti dia akan mengalami depresiasi. Benar. Jadi tergantung dari umur bangunannya juga, dikoreksi aja nanti harganya dari faktor depresiasi. Yang ketiga adalah nilai tambah lainnya, faktor pembentuk kelayakan harga itu.
Jadi di situ fasilitasnya sudah ada apa saja, apakah di situ bebas banjir, tingkat kemacetannya bagaimana, itu juga akan menentukan juga. Akses wise-nya kayak gimana. Accessibility-nya gimana gitu. Itu juga menentukan komponen harga. Dan berikutnya kualitas bangunan. Tadi kan harganya kelihatan lah ya, range-nya. Cuman kualitas bangunan juga kita harus lihat benar-benar. Kalau rumah baru biasanya ada rumah contohnya tuh. Benar. Ada rumah contohnya. Bisa dilihat tuh. Cuman yang perlu diperhatikan rumah contoh biasanya sudah di make up. Bener, udah full furnish. Biasanya aku kalau ngeliat rumah contoh kayak wow bagus sekali. Bagus sekali, iya. Ya, bagus sekali karena itu memang buat memikat kan. Ya pas udah dibeli, aduh kok kosong. Kosong ya. Beda langsung. Nah, itu. Kalau ini rumah contoh ke rumah yang sebelahnya lah, sebelah rumah contoh yang masih, kalau rumah baru ya, yang masih belum full furnish, itu bisa ngelihat juga di situ dari kualitas bangunannya. Oke. Kita lihat bagaimana finishingnya. Rapiannya bagaimana. Terus kalau kita juga bisa lihat juga dari historical developernya tuh. Oh. Developernya juga gini, developer pengalamannya. Karena semua developer besar itu dia menjaga integritasnya mereka untuk menghasilkan produk yang terbaik. Setuju, itu. Benar. Jadi itu juga menjadi salah satu penentu juga lah. Bisa dilihat juga. Track recordnya kayak track recordnya seperti apa, historicalnya seperti apa. Terus selain itu kita lihat dokumen-dokumennya juga, hati-hati loh. Sekarang ini banyak banget dokumen. Iya. Serem juga ya, sering banget baca ya. Di berita gitu kan, udah dibeli terus ternyata dokumennya nggak lengkap lah. Nggak lengkap lah, itulah bermasalah lah gitu. Yeah. Walaupun, jadi dokumennya itu ada dokumen teknis, ada dokumen administrasi. Oke. Kalau kita bicara dokumen teknis ya kita berbicara masalah gambarnya, harus ada as-built drawing-nya kan gitu. Cuman kalau bicara administrasi, bagaimana terhadap sertifikatnya, IMB-nya, dan lain sebagainya lah. Sekarang kan kita mau beli rumah dari developer kecil sampai besar kan semuanya menyediakan rumah baru dengan berbagai ini kan, tapi dokumennya nggak kalah penting. Walaupun dari developer besar, tapi rata-rata lebih aman sih kalau developer besar harusnya lebih aman. IMB-nya, terus as-built drawing-nya, itu kan. Terus yang terakhir adalah fasilitas umumnya. Oke, lingkungan sekitar lingkungan ya? Sekitarnya. Rata-rata kalau rumah baru kan masih mulai terbentuk lah. Benar, gitu kadang kan. ada yang malah kayak kota baru tuh. Kota baru, benar gitu. Itulah yang harus diperhatikan kalau mau beli rumah. Oke, jadi bisa dicek juga tuh di wilayah sekitar ada rumah sakit atau enggak, ada pusat perbelanjaan atau enggak gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita mau beli rumah. Mau itu rumah baru atau rumah second. Nah Mas Rahmat, kalau misalnya kita mau visit gitu ya ke calon rumah kita, gimana sih cara kita memeriksa kualitas bangunan Mas? Pas visit, itu harus di-compare juga sama spesifikasi ya, di brosur. Biasanya di brosur ada spesifikasinya tuh. Apakah sama atau tidak? Benar, cek kesesuaiannya kan, betul. gitu kan. Jadi jangan sampai menawarkan ini tapi yang didapat berbeda kan gitu. Fisik dari bangunannya. Jadi fisik bangunannya juga benar-benar harus dicermati. Di fisik bangunan akan terlihat bahwa rumah itu bagus atau enggak. Dia apakah siku atau enggak, tegak dan sebagainya. Nah, untuk pengetesan itu lebih baik membawa alat-alat sederhana nih. Apa tuh? Misalnya kayak kelereng nih, Oke. Kelereng kita bisa bawa untuk mengetes kemiringan dari lantai. Biasanya di area basah itu harus miring, dia di kamar mandi harus bersumber ke satu lubang pembuangan air, betul. Benar, di teras, di carport. Nah, terus waterpass. Waterpass. Tahu kan waterpass yang? Tahu. Jadi perlu juga ya punya ya, bukan cuma beli kelereng aja tapi beli waterpass juga. Waterpass. Sebenarnya waterpass itu buat ngecek ke dataran sama ketegakan. Betul. Cuman sekarang juga banyak juga HP yang sudah punya fitur waterpass. Ya? Bisa aja pakai HP, gitu kan bisa juga. Bisa beli HP juga kalau pasti gitu. Pasti kan terinstall itu. Di HP juga bisa. Benar. Itu kerataannya, ketegakannya kan gitu. Kalau di dinding itu sebenarnya secara visual mungkin rata, cuman akan lebih terlihat itu ketika kena cahaya nih. Jadi dinding itu jadi nggak ada salahnya kita bawa senter lah atau apa gitu ya. Dari handphone juga bisa Dari handphone juga bisa juga ya. Oke, saat di ini ya memang pastikan gelombang yang terjadi itu masih dapat ditoleransi lah. Maksudnya jangan parah-parah amat lah gitu kalaupun ada gitu kan. Karena untuk mendapatkan yang perfect ini memang juga kalau dengan sinar ini memang cukup susah gitu kan. Karena bangunan ini kan buatan tangan manusia. Pasti ada dibandingkan dengan ini, cuman kita harus mentoleransi itu dengan ratanya atau gelombangnya nggak terlalu ini sih masih aman lah secara visual itu gitu.
Oke. Itu. Terus fungsi. Mm-mm. Fungsi juga pastikan juga fungsi dari semua aksesoris berfungsi dengan normal. Pintunya, jendelanya, MEP-nya, semuanya berfungsi dengan baik. Itulah. Buka tutup semua, Buka tutup jendela, semuanya, pintu harus di iya. make sure jangan sampai keset gitu ya atau susah. Iya. Oke. Jadi itu dia hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Tapi ada yang nggak terlihat. Oke. Biasanya strukturnya tuh. Mm-mm. Di strukturnya kan kalau visitnya rumah udah jadi, Mbak Cynthia nggak bisa lihat tuh strukturnya. Lebih baik lihat visit ke rumah yang baru diproses pembangunannya itu. Kalau lihat pembesiannya, betonnya pakai semen 3 roda atau enggak. Kalau misalnya nggak pakai ya pindah Mending ke cari yang lain. rumah lain. Oke, jadi kita bukan cuma ngelihat rumah yang udah jadinya, rumah contohnya, tapi kalau ada rumah sebelahnya yang masih proses pembangunan, justru kita harus Justru cek lihat, ya. harus divisit. Harus dilihat materialnya pakai apa nih. Apakah pakai semen 3 roda yang sudah pasti kualitasnya oke, kokoh gitu. Kalau enggak, coba dipikir-pikir lagi ya. Nah itu dia. Kalau mau beli rumah, bawa dulu kelereng ya. Center yang bisa juga di handphone, juga tadi bawa waterpass ya. Harus melihat semua fiturnya, jangan sampai ada yang terlewat. Nah oke, kalau misalnya kita mau beli rumah nih, kan biasanya dapet checklist tuh untuk mengecek semuanya. Ya. Gimana sih caranya untuk bisa memahami checklist tersebut? Karena kadang tulisnya ada banyak banget dan Benar. cukup memusingkan. Ya, di checklist itu kita bisa lihat kan banyak banget tulisnya. Tapi juga kita harus benar-benar menyediakan waktu untuk concern membahas checklist tersebut. Kalau enggak itu kan mempengaruhi di serah terimanya itu. Iya, Ketika Mbak Cynthia udah setuju ya sudah serah terimakan kan, Iya. tinggal garansinya. Cuman nggak bisa komplain yang lainnya. Tapi di masa checklist itu kita memastikan bahwa bangunan atau rumah yang akan diserah terimakan itu sudah sesuai dengan harapan. Di situ akan terlihat tuh, kita bisa lihat ininya apa, form checklistnya gitu kan. Mulai dari semua aksesorisnya pastikan terpasang. Itu kan dia mulai ininya nih, ruang tamu ada aksesoris apa aja, kondisinya bagaimana, apakah terpasang atau enggak, berfungsi dengan baik atau enggak. Kalau misalnya pas di visit itu ternyata enggak berfungsi ya, di situ kasih keterangan. Kalau ada yang di dindingnya yang perlu perbaikan juga ditulis di situ, dari perbaikannya. Karena kenapa pentingnya itu kan pentingnya ketika sudah diserah terimakan, maka si pihak penjual atau si developer ataupun itu kan sudah memberikan sesuai dengan dicek bersama ya. Checklist ini kan cek Setelah bersama. udah checklist sudah nggak bisa terima komplain dong ya. Benar. Jadi kebanyakan orang kadang saking semangatnya untuk segera menghuni, sudahlah. Oke. Tapi besoknya langsung besoknya baru ini ngeluh kan, ternyata ini. Karena misalnya dinding atau layout ini nggak siku gitu, Pak. Nanti pas beli furniture itu bakal ngaruh. Oke, ribet ya akhirnya ya. Iya, jadi nggak bisa mepet ke semuanya gitu kan, akan terlihat banget beli furniture, beli apa ya, ternyata nggak siku gitu kan. Itu juga dilihat dari checklist itu, bisa dilakukan komplainnya di saat checklist itu. Oke. Apalagi Mbak Cynthia mau beli, Mbak Cynthia ya ownernya juga harus kritis gitu lah. Dengan dasar checklist. Tapi checklistnya juga harus berdasarkan yang ada di situ ya. Yang sesuai ya. Sesuai. Jadi karena kenapa? Jangan sampai sebelumnya mungkin akan beda developer akan berbeda form checklistnya. Tapi pada dasarnya harus semua meliputi semua layoutnya harus diperiksa satu-satu. Jadi setiap ruangannya harus diperiksa satu-satu. Mau lantainya, dindingnya, plafonnya, atapnya harus berfungsi dengan baik semuanya. Oke, jadi memang benar-benar harus mendetail banget ketika kita melakukan checklist. Jangan sampai lagi terburu-buru gitu ya, atau over excited gitu. Karena aduh mau beli rumah nih, udahlah cek aja, tapi nanti belakangan malah ada komplain. Oke, Mas Rahmat, kalau misalnya aku mau beli rumah second, nah itu kira-kira apa aja sih yang harus diperhatikan? Ya kalau mau beli rumah second, tadi semua kriteria yang di rumah baru, kalau mau beli itu seperti yang tadi sudah dijelaskan, itu harus dilakukan. Oh sama sebenarnya. Sama, tapi harus ditambah. Jadi harus ekstra. Ada ya yang harus ekstra. ditambahin lagi. Oke. Yang pertama cek dulu gambarnya, pastikan rumah second itu juga ada gambarnya. Kenapa? Karena ketika membeli rumah second yang sudah berumur gitu kan, saya yakin tidak lama lagi akan melakukan renovasi juga. Iya betul. Nah di situ perlunya adanya gambar. Jadi kesesuaian antara gambar dengan bangunan yang ada saat ini. Betul. Di situ juga bisa memberikan
rincian historinya tuh. Jadi katakanlah si pemilik sebelumnya ternyata sudah melakukan renovasi kecil gitu kan. Iya. Nah, ketika gambar ini sudah terupdate atau belum. Iya, Nah, kalau misalnya belum, nah itu juga bisa jadi catatan itu di situ kan. Oh, ininya sudah bergeser Pak, kolomnya udah diganti di sini kan. Dilihat oh kok ini nggak ada kolomnya di sini gitu. Macam-macam lah. Itu pertama antara gambar dan historical itu nyambung. Iya. Jadi pastikan teman dapat konfirmasi dari pemilik sebelumnya tentang apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah direnovasi di rumah tersebut. Kenapa? Karena itu penting untuk menjadi dasar nanti ketika mau renovasi lagi kan gitu. Yang selanjutnya adalah komponen-komponen atap dan struktur itu juga harus dilakukan pengecekan. Dan disarankan kalau mau ngecek rumah second itu bawa tukang. Bawa tukang yang yang bisa ini untuk manjat-manjat nggak apa-apa dari ngecek semuanya ya. Meskipun kita belum deal, kita belum beli rumahnya, justru malah kita harus bawa tukang. Bawa tukang buat inspeksi buat inspeksi rumahnya. Oke. Nah itu penting banget ya buat para teman kokoh untuk benar-benar memperhatikan, especially kalau beli rumah second. Nah tadi kan juga udah dibahas nih sama Mas Rahmat, kalau misalnya mau beli rumah second biasanya mau renov nih. Ya, kira-kira kalau beli rumah second tuh apa sih yang harus urgent banget kita renov? Selain kebutuhan pada dasarnya yang harus untuk melakukan renovasi, kemungkinan pertama adalah bagian bangunan yang terkena cuaca. Bagian luar lah, eksterior. Karena di situ ada kena panas, kena hujan gitu kan. Itu yang paling urgent untuk direnovasi. Kenapa? Karena kita bicara renovasi tanpa penambahan ruangan, berarti sifatnya adalah memperbaiki kualitas dari bangunan kan. Iya, betul. Dan yang terpapar cuaca itu adalah yang mendapatkan serangan paling ekstrim. Yes, hujan badai semuanya. Hujan badai, panas terik, semuanya diserang di situ. Benar. Jadi pasti cat. Cat itu paling memungkinkan atau paling sering dilakukan pengecatan. Betul. Cuman sebelum pengecatan juga periksa juga kualitas dindingnya. Karena gini, katakanlah dinding rumah yang sudah berusia itu kena cuaca tadi atau perubahan dari perubahan suhu itu bisa terjadi retak dan sebagainya. Nah kalau retak itu tidak segera diperbaiki, itu kan sebenarnya air itu juga akan masuk gitu kan. Itu juga mungkin pasti karena itu ada karena make up atau enggak. Jangan-jangan sebelumnya di make up aja. Tapi kalau ada sumber-sumber yang memungkinkan air itu masuk dari luar, itu segera ditutup. Oh, jadi kalau ada retak-retak rambut di dinding tuh kita nggak boleh langsung ngecat gitu aja ya? Harus bener-bener dibenerin dulu, di-treat dulu. Bener. Caranya gimana, Mas? Pertama lihat dulu retakannya. Retakan ini apakah murni retak rambut atau memang retaknya sudah sampai dengan 2 milian. Kalau 2 mili itu berarti harus ada komponen bersifat semen juga, berbasis semen yang masuk untuk menutup. Tapi kebanyakan orang repairnya juga pakai semen saja. Iya. Pakai semen saja bisa ditutup. Padahal ketika semen dipakai untuk nge-repair, itu saya bisa katakan itu tidak akan berkinerja baik. Kenapa? Karena semen ini dia kan material pengikat gitu kan. Kadang orang cuman langsung dimasukin semen saja. Itu pasti nggak awet. Nah, lebih baik kalau misalnya nge-repair itu menggunakan mortar. 3 roda bisa menggunakan mortar TR30 ketika retakannya ini halus, retak rambut bisa pakai TR30. Kalau mau bagus ditambah bonding agent untuk menambah daya rekatnya, dan bagus lagi ditambahkan aditif yang bersifat waterproofing. Waterproofing sama pas perbaikan itu dicampur jadi satu gitu. Dia jadi fungsi untuk menutup lubangnya dapat, dia awet karena melekat tadi, dan bersifat waterproof, nggak ada yang bisa air masuk lagi. Nah kalau retakannya sudah mulai lebar, itu kita menggunakan mortar yang ada agregat harusnya, yang ada fillernya agregat halus, ada pasirnya. Itu bisa menggunakan TR15 sebagai perekat bata itu. Tapi karena di situ sudah ada pasir halusnya, kita bisa pakai juga untuk merepair retak-retak itu tadi. Kalau kurang gede malah harus dibesarin lubang-lubang, malah digedein biar si material tadi bisa masuk nutup dengan sempurna. Baru di finishing tadi pakai TR30. Baru nanti kalau sudah ketutup baru boleh dicat. Baru cat finishing. Benar. Pantesan aku tuh kalau benerin retak-retak halus gitu ya di rumah itu bener-bener bisa tiap tahun.
Bahkan belum setahun tuh udah retak lagi, dibenerin retak lagi. Mungkin nggak pakai mortar TR30 kali ya tukang aku ya. Jadi untuk temen Koko beneran deh, kalau ada retak halus pastiin jangan asal beli material, pastikan beli material yang memang berkualitas supaya kalau dibenerin sekali nggak akan ada yang kedua dan ketiga kali. Terus atap, kita selain dinding terus atap. Atap itu kan dia lebih ekstrim lagi, posisinya paling tinggi dia. Posisinya paling tinggi. Pertama kali tuh kena hujan badai. Paling tinggi, kena hujan badai paling ini. Pertama periksa dulu ininya, tipe materialnya. Oke. Apakah rangka atapnya menggunakan kayu atau sudah ya kalau sekarang lagi ngetren bajaringan gitu ya atau bajaringan itu dia klaimnya lebih durable. Kalau kayu pasti ada umurnya. Betul. Ketika kayu, apakah kayunya kondisinya masih bagus atau sudah mulai ada yang lapuk dan sebagainya atau makan justru terserang rayap, itu juga harus diperiksa karena atap ini sebagai perlindungan utama kita dari cuaca gitu kan. Benar. Itu harus diperiksa benar-benar dan itu yang memiliki kemungkinan untuk segera direnovasi. Tapi kalau sudah menggunakan material-material terbaru yang lebih awet, yang lebih durable, lebih tenang lah. Oke. Itu tadi yang pertama adalah bagian-bagian yang terkena cuaca. Oke, terus apalagi nih yang kira-kira kita butuh renovasi segera kalau baru beli rumah second? Butuh renovasi segera yang sering beroperasi. Yang sering beroperasi, kayak apa tuh contohnya? Sering beroperasi, misalnya dari segi pintu sama jendela. Dibuka tiap hari. Karena dia dibuka tiap hari ya. Dibuka tiap hari. Pintu itu ada daun pintunya, ada aksesorisnya. Aksesorisnya itu handle-nya sama engselnya gitu ya, engselnya gitu kan. Itu juga harus diperiksa itu apakah handle-nya sudah ya dia pasti punya masanya lah untuk diganti gitu kan. Apalagi kalau yang model-model terbaru yang pakai smart lock itu kan mungkin ya itu harus dicek lah benar-benar engselnya. Terus pastikan secara operasional pintu tersebut berfungsi dengan baik. Dalam artian gini Mbak, misalnya pas buka tutup itu pastikan tidak ada yang ngeganjel ya, maksudnya nggak ngegesek ke lantai lah dan sebagainya, ataupun tidak boleh terlalu lebar. Bukannya, jadi kalau terlalu lebar kan mungkin ada kecoa atau serangga yang bisa masuk. Benar. Pastikan rapat juga, cuman nggak boleh ngeganjel lah. Betul, dan jangan terlalu mepet juga tuh ya. Kadang ada tuh nutup pintu tapi sampai set banget, susah banget. Material pintunya juga perlu kita perhatikan. Misalnya gini, material kayu, pintu kayu kan sering banget lah kita jumpai. Cuman kayu pun juga kayu yang bagus itu dia lebih tahan terhadap cuaca, gitu kan. Tapi kalau kita pakai kayu yang murah, itu dia tidak tahan cuaca. Pasti dia musim hujan itu dia kok seret gitu kan. Dari begitu di ini udah longgar lagi. Terus jendelanya juga. Jendela itu kan sebenarnya memberikan akses penghawaan juga. Pastikan dia akan tertutup rapat, gitu kan. Jangan sampai sudah ditutup, tapi angin masih masuk. Masih ada celah. Karena di saat tertentu kita tidak membutuhkan dari angin tersebut, sirkulasi itu harus tertutup rapat. Jangan sampai sudah ditutup kok masih ada anginnya, gitu kan. Pas hujan itu juga nggak baik, gitu kan. Fungsi-fungsi itu. Terus fungsi lainnya adalah kelistrikan. Listrik itu kan bisa jadi, wah ini kok kayaknya lampunya mau ditambah atau ditambah lampu yang hias dan sebagainya. Dia si kabel ini kan selama beberapa tahun ketika tidak ada perubahan instalasi dari lampu itu kan tetap stay di situ. Jadi ketika katakanlah 5 tahun kabel itu pasti akan kaku. Jadi ketika Mbak Cynthia akan melakukan perubahan gitu kan, pastikan yang jalur yang dirubah itu dan dampak yang terkena di jalurnya itu juga akan terganti kabelnya. Jadi nggak bisa cuman kabel lama disambung kabel baru itu karena elastisnya udah beda lah. Akan lebih baik ketika sekaligus di jalur tersebut diganti kabelnya. Terus ketika mau nambah beban, misalnya nambah AC atau nambah microwave lah atau apa yang sifatnya bebannya tinggi gitu kan, pastikan juga si MCB-nya juga sudah bisa ya untuk mendukung itu gitu kan. Gitu-gitunya itu kalau dari sisi listrik. Kalau dari pemipaan, asalkan dia masih bisa berfungsi, sebenarnya fungsi dari sanitasi ini kan dia bisa mengalirkan limbah dan juga mengolah limbah. Sebenarnya kalau secara fungsi ini nggak ada masalah, awet. Jadi umur-umurnya awet. Cuman ketika sudah, kenapa kok sampai ada saluran yang mampet dan lain sebagainya. Biasanya di situ ada filter-filter sebelumnya yang tidak berfungsi nih. Instalasi pipa itu perlu diperbaiki ketika terjadi
mampet lah intinya gitu. Cuman ya kita harus yang tadi cek di gambar juga pipanya lewat sebelah mana. Sebelah mana? Karena gini, kalau nggak ada gambarnya itu jalur pipa ini kan sifatnya dia sembunyi jalur pipa ini. Bisa di bawah lantai kan gitu, di tembok gitu kan. Kalau sudah cek gambarnya, oh lewatnya jalur sini, maka pas mau perbaikan ketika ini sebenarnya bisa sesuai dengan gambar. Dan pastikan juga secara fungsi ada bak kontrol. Di situ akan kelihatan nih, misalnya terjadi kemampetan, itu untuk mengeceknya, untuk itu bisa dari bak kontrolnya. Gitu kan. Jadi mampet di sebelah sini. Kita bisa cek, oh bak kontrol sini udah mulai nggak ada airnya nih. Berarti sebelumnya lagi mampetnya kan gitu. Benar. Bak kontrol fungsinya buat itu juga sih. Buat kontrol itu. Jadi lebih aman karena bak kontrol biasanya memang dia bisa buka tutup ya. Jadi itu banyak banget ya memang hal-hal yang harus kita perhatikan kalau kita mau beli rumah. Thank you so much loh Mas Rahmat udah sharing-sharing di sini. Jadi untuk seluruh teman kokoh, sekali lagi Cynthia ingetin kalau teman kokoh mau beli rumah, baik itu rumah yang baru ataupun rumah yang second, pastinya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jangan lupa ketika kita mau visit rumahnya, dipersiapkan juga alat-alat penting yang harus dibawa supaya kita bisa memastikan rumah yang akan kita beli nanti betul-betul adalah rumah idaman dan juga rumah terbaik buat kita. Semoga informasi di episode hari ini memberikan banyak sekali manfaat dan pencerahan buat teman-teman semua, para teman kokoh yang mau beli rumah. Tentunya jangan lupa tonton terus KUA Konstruksi untuk Awam di YouTube channelnya Semen 3 Roda. Kalau belum like, belum subscribe, jangan lupa langsung aja like dan subscribe. Kalau ada pertanyaan, boleh diketik di kolom komentar yang ada di bawah sini. Nantinya di next episode kita juga akan bahas nih pertanyaan dari teman-teman kokoh semuanya. Terus yang belum follow Instagram dan juga TikToknya Semen 3 Roda, jangan lupa di follow. Dan jangan lupa ikutin kuis berhadiah untuk teman-teman yang udah nonton KUA. Sampai ketemu lagi di KUA. Konstruksi untuk awam.